Tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak diterima. Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Lah ini mereka yang buat taksim 3 ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri. Yang luar pagar kafir, 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 kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah. في هذا التقسيم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الثلاثة القرون الأولى. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata, ketahuilah tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid. Kenapa mereka mengatakan kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari? Ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi. Ada yang mengatakan kami secara fikih Hambali, secara akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah mereka. Aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Kita tantang mereka, datangkan kitab Abul Hasan yang mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan kitab kepada kami Abul Hasan al-Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Mereka tidak bakalan dapat. Jungkir balik juga tidak bakalan dapat. Tadinya saya pribadi tidak ada ketertarikan untuk membahas ini, karena jujur kita tidak suka debat, kita tidak suka berselisih, dan kita mencintai semua umat Islam yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun karena ada yang ngajak untuk beradu fakta ilmiah, maka mari ayo kita coba adu. Kan orang yang paling mengenal Allah tidak akan mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas, sifat 20, sifat jumlahnya cuma 20, jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya. Ini hadis ini saya sudah bertentangan dengannya. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang kedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima, yang lain-lain bagaimana? Marilah kita langsung terus saja ke Quran Sunnah, tak usah melalui sifat 20. Bolehkah awak faham Al-Quran tanpa melalui ulama? Sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari ahli filsafat Yunani. Allah, wajah Allah kita tak tahu. Muka kita dengan muka pintu pun tak sama. Bahkan mereka menyerang golongan yang mana mentakwil ayat-ayat sifat sebagaimana golongan Mu'tazilah. Mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode salaf. Tidak ada satupun ulama salaf mentakwil. Ini para jamaah sekalian, khususnya teman-teman saya para ustadz salafi, ucapan yang demikian adalah ucapan yang sangat keliru. Uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Itu ibadah. Sedangkan tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, ya. Tauhid uluhiyah ya akhi, kaidah yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sebatas tauhid rububiyah tidak cukup sampai ia benar-benar mentauhidkan Allah secara tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak diterima. Karena sudah kita sebutkan bahwa konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah.
Maka dari itu tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Maka ya, apabila sudah kita sempat sampaikan pada bulan kemarin, apabila ada orang yang mengakui tauhid rububiyah namun dia tidak mengakui tauhid uluhiyah, maka ini tidak cukup untuk memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy meyakini tauhid rububiyah. Orang musyrikin Quraisy apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat? Allah. Itu orang musyrikin pun mengakui itu, Pak. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Kenapa? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mengakui tauhidul uluhiyah, yang hakikatnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu ya akhi, tauhid rububiyah tidak diterima tanpa tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ya akhul Islam, bahwa syirik dalam uluhiyah, syirik dalam uluhiyah itu adalah akibat daripada syirik dalam rububiyah. Maka orang yang syirik dalam rububiyah, dia pasti akan jatuh kepada syirik dalam apa? Uluhiyah. Kenapa ada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah? Contoh misalnya, ada orang yang tawakalnya kepada selain Allah. Karena dia pasti memberikan sifat rububiyah kepada sesuatu yang ia tawakal kepadanya itu. Kenapa sih kita tawakal, menyandarkan hati kita kepada sesuatu? Karena ada keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menolak bala, Pak. Orang yang tawakalnya kepada jimat misalnya ya, penangkal. Kenapa orang tawakal kepada jimat atau penangkal? Karena ada keyakinan bahwa penangkal ini bisa menolak apa? Bala. Dan menolak bala itu termasuk sifat rububiyah, Pak. Dan itu hanya milik Allah. Makanya orang yang syirik dalam uluhiyah, dia juga syirik dalam rububiyah. Orang yang berdoa kepada mayat, Pak. Kenapa dia berdoa kepada mayat? Karena dia punya keyakinan bahwa mayat bisa mengabulkan doa. Dan mengabulkan doa itu termasuk rububiyah. Termasuk apa? Rububiyah. Kenapa seseorang akal Islam memalingkan ibadah takut kepada selain Allah? Dia takut kepada sesuatu itu seperti takutnya kepada Allah, karena dia punya keyakinan sesuatu ini bisa memberikan apa? Mudarat pada dirinya. Sedangkan memberi mudarat itu termasuk apa? Rububiyah. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal Islam syirik rububiyah selalu akan menyeret kepada syirik apa? Uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik rububiyah. Contoh, ada orang yang berdoa kepada, bertawakal kepada jimat. Tapi dia yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah. Dia tidak meyakini jimat ini sebagai apa? Bisa menolak bala, tidak.
Dia tidak meyakini bahwa jimat ini bisa memberikan apa? Mudarat, tidak. Tapi dia hanya sebatas menganggap ini sebagai sebab saja. Sebagai apa? Sebab saja. Tapi ini termasuk syirik tidak, Pak? Syirik. Kenapa? Karena ini memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Ada orang yang berdoa kepada wali yang sudah meninggal. Tapi dia yakin yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Wali nggak bisa mengabulkan doa. Wali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kenapa dia berdoa kepada wali? Karena dia punya keyakinan bahwa wali bisa menyampaikan doa dia. Nih orang, dia kan sudah meninggal, dia punya keyakinan orang yang sudah mati masih bisa mendengar. Barangkali doa saya disampaikan ke Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, kaidah yang kedua. Syirik rububiyah menimbulkan syirik dalam uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik apa? Dalam rububiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Apalagi dengan pemahaman yang sangat jauh dari pemahaman kita ahli sunnati wal jamaati. Masalah tauhid uluhiyah rububiyah maka ini sering sangat masyhur. Kita meyakini bahwasanya meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Terlepas asma sifat ntar. Asma sifat kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang harus kita yakini dalam Al-Qur'an. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarahi ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah rububiyah. Yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Dan mereka memisah antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah berhala, ini belum sempurna tauhidnya. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Enggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Enggak ada pemilahan di sini. Tapi dipilah. Maksudnya apa? Ini orang tawasul kepada orang wali nabi ini, itu mengakui Allah tapi masih dengan yang lain, ini belum, masih menuhankan selain, masih ini belum imannya sempurna. Nggak ada. Tauhid uluhiyah sama rububiyah nggak bisa dipisahkan. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah sekaligus mengatakan Tuhannya adalah mengurusi urusannya, yang mencukupinya, jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Soalnya mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah untuk mengkafirkan yang lainnya. Nggak ada dipisahkan. Yang orang tauhidnya uluhiyah saja kalau belum rububiyah ya belum tauhid, belum iman, kok dipilah-pilah. Sama dalam akidah kita masalah wahdaniyat, mengatakan Allah maha tunggal tapi mempercayai ada kudrah dua, belum beriman, kan begitu. Kemudian tauhid asma wa sifat ini laki-laki, mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Keyakinan mereka salah, mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma'athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tapi kita punya manhaj dalam memahami ayat-ayat seperti yadullah, ainullah, istiwa Allah. Kita punya manhaj, kita nuthbit ma'athbatallah, baik menurut manhaj salaf atau madhab khalaf, sama nuthbit ma'athbatallah. Kita bukan mu'attilin, bukan orang yang mu'attilah. Nah ini mereka yang buat taksim tiga ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri, yang luar pagar kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami,
Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Bagaimana saat kita menemukan ayat-ayat yang di situ adalah sifat-sifat Allah atau disebut dengan tangan Allah, masuk ayat mutasyabihat, kita mau manhajnya ahli salaf dan manhajnya ahli khalaf. At-tafwid dan ta'wil. Ta'wil bukan semuanya ta'wil, tapi ada manhaj yang khusus dan jelas. Itu ahli sunnati wal jamaati. Jadi di situ masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Kita cuma mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mengakui dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. الخطأ الذي وقع فيه عالم جليل نجل علمه، لكن لا نعتقد العصمة في أحد، وهو تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيدها ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه بدعة في العقيدة نفسها. بعض الناس زعلان من مدح النبي أو مولد النبي يقول بدعة، وهي في فضائل الأعمال لا إشكال فيها، ثم يأتيني ببدعة في العقيدة. لم يأتي بهذا التقسيم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الثلاثة القرون الأولى. Orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini ya memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3, namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, ism dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada bagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari secara rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang ahlul bid'ah di daerah Yordan, ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas.
Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu ya, atau Allah Rohul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktekkan tauhid uluhiyah, Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan asma sifat, karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid, sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi, maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satu. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Dia tidak mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tidak. Karena dia tahu bahwasanya Syafi'i tidak berakidah seperti mereka. Seandainya mereka mau konsisten, harusnya mereka mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya juga apa? Syafi'i. Bahkan saya katakan lebih utama Anda mengambil akidah Syafi'i daripada cuma sekedar fikihnya. Lebih utama Anda mengambil akidahnya Imam Syafi'i daripada sekedar apa? Fikihnya. Kenapa mereka mengatakan kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari? Ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi. Ada yang mengatakan kami secara fikih Hambali, secara akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah mereka. Ini isyarat bahwasanya mereka tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i. Kalau mereka mau belajar bukunya Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah lil Muzani, sejak awal pembukaan dari buku tersebut sudah dikatakan Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Sehingga sudah membatilkan akidah mereka sejak awal. Namun mereka tidak pernah mengangkat ini. Mereka selalu menukil ulama Syafi'i belakangan. Berkata ini, belakangan semua. Misalnya Ibnu Hajar juga tidak menyepakati mereka seluruhnya. Atau mereka berkata Nawawi. Ini semua mutaakhirin. Ini semua belakangan, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Kalau antum bicara abad ke-6 ke belakangan, ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan Allah di atas, masih berpegang teguh dengan akidah Imam Syafi'i. Tatkala muncul ilmu kalam, ilmu filsafat dipelajari oleh Al-Baqillani, kemudian ditularkan kepada yang lainnya, akhirnya banyak yang terpengaruh. Ar-Razi terpengaruh. Mulai abad ke-6 dan ke belakang mulai menyimpang atau berubah akidah mereka. Di antaranya mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah, sehingga mereka mengingkari Allah di atas. Ini kan ada logika yang sedang dibangun oleh kelompok yang dibicarakan di kitab ini. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Hah? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Imam
Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar. Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an, diperdebatkan 255 atau 260 Hijriah. Wafatnya tahun 324 Hijriah. Separuh hidupnya salaf. Lebih ya, 70% hidupnya salaf. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Kan Al-Quran memerintahkan wajadiluhum billati ahsan. Kalau mau jidal yang ahsan ke, yang benar, yang bagus. Ini nggak bagus, Pak. Konyol ini. Kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, benar nggak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Imam Abul Hasan Asy'ari berguru kepada siapa? Masih ingat? Coba hafalin. Namanya Imam Zakaria As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji. Ditulis dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abul Hasan Asy'ari. Penjelasan kebohongan yang dibuat oleh si Ahwazi. Jadi dulu sudah banyak orang berbuat bohong atas nama Imam Asy'ari. Namanya Ahwazi. Penjelasan kebohongan Ahwazi terhadap Imam Asy'ari, ya. Nggak disebut nama Ahwazi di judulnya, tapi kalau baca sampai selesai ketemu, Bang. Di Ma'had Darussunnah kita baca kitab ini sempat 2 kali khatam, ya, 2 generasi saya ngajarin. Alhamdulillah di Darussunnah, Ma'hadnya Kiai Ali Mustafa Yakub, guru kita. Disebutkan beliau bersanad kepada Imam siapa? As-Saji. As-Saji ini banyak gurunya. Nah, ini saya pilihkan beberapa aja. Al-Karabisi, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak gak? Ini baru 3 Pak saya sebutin, banyak gurunya. Mereka bertiga ini berguru ke Imam Syafi'i. Maka akidahnya As-Saji, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam gitu. Itu yang dulu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengerti Pak ilmu kalam, ngerti. Tapi mereka membuat kebohongan atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong begini, li ayyub talal mar'u bikulli ma nahallah, ya. Seseorang diuji Allah dengan semua maksiat yang Allah larang, makhala syirk, selain syirik kepada Allah, khairun lahu minal kalam, lebih baik min ayyub tala bil kalam, daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Bismillah. Ini teks dicatut. Teksnya diambil dari Manaqibul Imam Syafi'i karya ahli hadis Imam Al-Baihaqi. Nih kitab dengan sanad yang nyambung ke Imam Syafi'i. Kisahnya kisah Muzani. Imam Muzani ini imannya goyang ketika ada orang Mu'tazilah bawa branding ilmu kalam, tapi kalamnya yang menjurus kepada menentang kitabullah dan sunnah Nabi, yaitu menentang takdir dan mengatakan kalam Allah itu dicipta. Siapa nama tokohnya? Hafaz Al-Fard. Maka berkata Imam Baihaqi di bawah, kultu, aku mau jelaskan, maksud Imam Syafi'i terhadap Al-Kalam adalah hafsan wa amsaluhu min ahlil bid'ah, adalah si Hafaz Al-Fard yang anti takdir. Dia nggak percaya takdir Pak, rukun iman ke-6-nya nggak dapat, dan dia meyakini kalam Allah itu dicipta. Maka beliau mengatakan semua kritik celaan Imam Syafi'i kepada ahli kalam inilah maknanya, haza muraduhu. Siapa yang ngomong? Periwayat kalam ini, tapi mereka nggak nukil bagian depannya, jadi nukil. Kebohongan atas nama Imam Syafi'i nggak? Kebohongan. Lebih ngerti Imam Syafi'i itu Baihaqi atau orang zaman now yang catut Imam Syafi'i? Lebih ngerti Imam Baihaqi lah terhadap Imam Syafi'i daripada yang anti mazhab Syafi'i. Kita sanad kita nyambung pakai Imam Baihaqi. Nanti di waktu tertentu saya sebutkan sanad kita ke Imam Baihaqi, panjang sanadnya. Apalagi yang dicatut
hukmi ya, dicetakan Syekh Sakar itu ketikannya kurang dikit, hukia, yang benar hukmi. Hukmi fi ahlil kalam ay ya yudrabu bil jarid. Hukumku, pandanganku terhadap ikop, terhadap sanksi terhadap orang yang belajar kalam. Kalam yang mana? Kalam si Hafaz, Qadariyah, anti takdir atau Mu'tazilah. Ayyudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Gitu. Ada beberapa salah cetak bil hadid. Ya, itu salah cetak. Saya kira tadi itu. Pas kita cek bil jarid. Diseret ke sekampung begitu ya. Kalimat ahlul kalam di situ, fil kalam, diterjemahkan oleh mereka yang mencatut nama Imam Syafi'i, hukumku terhadap orang yang ahli filsafat. Tuh, lucu kan? Imam Syafi'i waktu beliau ngomong, ilmu filsafat belum jadi ilmu yang mustakil di kalangan umat Islam, masih diterjemahin. Bapak filsafat pertama, ini kajian tadi duha ya, ada yang ikut ke kajian duha tadi. Ini bapak filsafat pertama Al-Kindi, punya Rasail Al-Kindiyah ya, saya langsung kepada ahlinya dulu belajar, tamatan Kairo Pak, tamatan Mesir, tamatan Azhar, Dr. Fauzan Al-Muhammadi, Allah yarham ya. Sekarang anak-anaknya melanjutkan perjuangannya di Padang Panjang ya, salah satu pesantren di sana. Itu beliau mengajarkan, dahsyat sekali Al-Kindi. Tapi kita lihat Al-Kindi ini masih remaja, belum 20 tahun waktu Imam Syafi'i ngomong ini. Berarti maksud Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam, artinya bukan filsafat. Jadi mereka nggak ngerti beda kalam dengan filsafat, beda kalam dengan filsafat. Mereka samakan. Nah, disinilah tambah jelasnya jahlul murakkabnya. Kenapa? Udah jelas dua ilmu ini berbeda disamain. Artinya mereka menolak sesuatu yang dia nggak ngerti. Dan kita udah sering bacakan ayat Allah surah Al-Isra. Katanya kembali ke Allah dan Rasul. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendangan, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti itu apa. Nggak ngerti ilmu kalam, jangan komentar terhadap kalam. Nggak ngerti ilmu filsafat, jangan komentar terhadap filsafat. Jangan-jangan ente makan dari filsafat. Contoh apa? Yang sekarang nantang-nantangin kita ahlu sunnah, bilang kalam itu filsafat haram. Ternyata dia tamatan apa? Kedokteran, tamatan biologi, arsitek, ngajar matematika. Lah itu kan filsafat semua Pak. Itu ilmu filsafat yang dimaksud oleh Al-Kindi, yang belum ada, nama-namanya belum lengkap di zaman Imam Syafi'i. Nah gitu kita kalau cerita Imam Syafi'i ini banyak yang harus dipelajari. Orang jarak kita dengan beliau 12 abad kok nggak bisa main comot-comot. Saya ngerti bahasa Arab bisa baca, nggak bisa. Imam Syafi'i ngomong apa harus tahu ini zamannya kapan, maksudnya apa. Kalau nggak nanti kita akan mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Sama seperti Imam Malik mengharamkan apa? Anjing laut, masih ingat? Ditanya tentang anjing laut, apa kata Imam Malik? Haram. Loh, yang kebayang sama beliau anjing main-main di tepi laut, renang-renang di laut Pak. Imam Malik salah nggak? Nggak salah. Yang dia bayangkan anjing main di laut. Yang ditanyakan orang itu bukan ini. Maka beliau ditanya lagi, wahai Imam Darul Hijrah, Imam Malik, maksud kami ada hewan kayak ikan tapi berkumis, mirip sama si guguk. Beliau mikir lagi, masuk ke hadis ya, hilun maitatuhu ya, tahurun ma'uhu hilun maitatuhu, itu halal, bangkainya halal, apalagi hidupnya bisa disembelih atau bukan disembelih, kali ya dibunuhnya halal. Imam Malik langsung merubah fatwanya Pak. Nah kalau antum ikut salaf nih, Imam Malik berubah sesaat. Kenapa? Karena dijelaskan apa makna sesuatu yang tadi dia haramkan, langsung dia revisi. Ikut salaf nggak sih? Nah sekarang kita kasih tahu ilmu kalam menurut ahli kalam. Imam Ibnu Khaldun mengatakan ilmu kalam itu ilmu mengenai hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumentasi akliyah yang memperkuat akidah imaniyah.
untuk memperjuangkan mazahibus salaf wa ahli sunnah, memperjuangkan mazhab salaf. Jangan-jangan ntar Ibnu Khaldun disesatkan lagi, Pak. Oh, itu bukan salaf. Ya nggak apa-apa. Imam ahli sejarah ngerti salaf itu hanyalah waktu. Salaf itu waktu, Pak, zaman mubarakah. Di dalam masa itu muncul beberapa mazhab, maka beliau mengatakan mazahibus salaf. Jadi yang benar bukan manhaj salaf, tapi manahijus salaf. Itu yang tepat sebenarnya secara fakta sejarahnya, ya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, boleh tolong jelaskan nggak, ini sopan banget yang nanya nih ya, boleh tolong jelaskan nggak bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Ya, akidah Imam Syafi'i kalau mau baca kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dinukil dengan sanad yang lengkap perkataan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Imam Baihaqi ini siapa? Pengikut Imam Asy'ari. Imam ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis, tidak memandang kontradiksi antara akidah Imam Asy'ariyah dengan Imam Syafi'i, karena dia ngerti sanadnya. Maka saya menyarankan diri saya sendiri, antum semua, jika ingin memahami sesuatu tidak kontradiktif, tolong pahami ilmu sejarah dan sanad. Cuma itu jalannya, Pak. Kalau nggak akan ngerti, sampai ujung dunia nggak ngerti. Ya, kusut, Pak. Ini tega banget tuh. Benarkah kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah dipalsukan oleh orang yang di Saudi? Tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Al-Ibanah menyimpang, mereka tidak menemukan dalil kecuali mereka mengatakan ada dua perselisihan antara dua nuskhah. Kami sudah ngecek manuskripnya, ternyata ada perbedaan lafal. Ini berarti ada perubahan. Apa lafal yang berbeda? Dalam satu nuskhah dikatakan Allah memiliki dua mata. Dalam satu nuskhah dikatakan al-ain, sifatul ain. Yang jelas sama-sama menetapkan dua, ya, Allah memiliki mata. Apakah dua atau jenis, ini masalah bahasa Arab. Kalau kita mengatakan manusia, bukan berarti harus tunggal, paham? Seperti sungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan berarti satu manusia, bisa jadi seluruh manusia. Jadi namanya lafzul jins. Mufrad itu menunjukkan jenis manusia. Tatkala Abu Hasan dalam satu nuskhah mengatakan Allah memiliki mata, maksudnya Allah memiliki jenis mata tanpa membahas jumlahnya, satu atau dua, paham? Ini perbedaan dalam manuskrip yang tidak punya pengaruh. Tetap saja Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah punya mata. Ya, saya nukilkan sini. Bentar. Jadi mereka tidak punya dalil. Kemudian ternyata buku tentang Al-Ibanah ini dinukil oleh banyak ulama. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dinukil oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadibil Muftari. Dinukil oleh Zahabi. Dinukil. Jadi buku ini ada dan benar-benar tulisannya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Paham? Contoh lagi yang mereka mengatakan ada penyimpangan. Ya, sebentar, saya carikan. Contohnya kata mereka, dalam sebagian nuskhah Abu Hasan berkata, "Fadalla ala annahu ta'ala munfaridun bi wahdaniyatihi mustawin ala arsyihi." Istiwaan munazzahan anil hulul wal ittihad. Kata Abu Hasan, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dengan keesaannya. Mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwaan munazzahan, itu istiwa yang tersucikan dari al-hulul wal ittihad, dari bersatu dengan makhluknya. Jadi Abu Hasan mengatakan dalam Al-Ibanah Allah beristiwa, tapi istiwa Allah bukan berarti Allah gabung dengan apa? Makhluknya. Kemudian dalam lafal yang lain, ya, kata mereka tidak ada tambahan istiwa munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam lafal yang lain cuma dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, titik. Dalam lafal yang lain ada tambahan istiwa tanpa bersatu dengan makhluknya. Apa itu kontradiktif? Jawabannya tidak, ini saling mendukung. Toh sama-sama dua nuskhah ini menyatakan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Jadi mereka tidak punya dalil untuk menolak bahwasanya Al-Ibanah itu karangan Abu Hasan. Wong dinukil oleh para ulama yang lain, dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh Ibnu Asakir. Sudah. Taruhlah Al-Ibanah ternyata bukan milik Abu Hasan. Masih ada bukunya yang lain. Masih ada buku Maqalatul Islamin yang tadi saya nukilkan. Masih ada buku Risalah Ali Safar, dan dua buku ini juga mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Kita tantang mereka, datangkan kitab Abu Hasan yang mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan kitab kepada kami Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Mereka tidak bakalan dapat. Jungkir balik juga tidak bakalan dapat. Sekarang modelnya orang adu kitab dan kitab, mau tidak mau
kita kemudian akan menampilkan juga sebenarnya teks yang selama ini digunakan oleh kawan-kawan kita untuk membenturkan antara akidah Ahlussunnah manhaj Asy'ariyah dengan Imam Asy'ari. Jadi terkesan Imam Asy'ari ini punya akidah yang tidak diikuti oleh Asy'ariyah. Apakah seperti itu? Nah, ini yang akan kita coba cek. Tadinya saya pribadi tidak ada ketertarikan untuk membahas ini karena jujur kita tidak suka debat, kita tidak suka berselisih, dan kita mencintai semua umat Islam yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun karena ada yang ngajak untuk beradu fakta ilmiah, maka mari ayo kita coba adu. Maka di depan saya teman-teman semua sudah ada 2 kitab Al-Ibana. Dulu kitab kan tidak ada yang dicetak, semua kitab dulu disalin, diimla, lalu diijazahkan oleh guru kepada murid. Nah, lalu ijazah itulah yang akan menjamin keabsahannya. Nah, nanti kita lihat ya. Di samping saya juga, di depan kita juga ada cetakan Darul Fadilah. Kalau ini Darul Amsar, satu di Mesir, satu dari Saudi. Dan ini kok berbeda gitu isinya, dan perbedaannya bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang sangat aneh. Dan bahkan di cetakan yang dari Saudi ini kita lihat ada tanaqudat ya. Asy'ari berbicara apa, tapi kemudian dia membuat ta'liq, komentar yang berbeda dengan Imam Asy'ari sendiri. Sedangkan ini mencoba seobjektif mungkin melihat perbedaan teks, karena yang pertama kali dalam pengetahuan kami menyetak secara terbuka kitab Ibanah itu dari India, tapi naskahnya tidak benar, tidak sahih, munqati'ah, yang di situ tertulis ya sakinas sama, bahwa Imam Asy'ari mengatakan apa yang tidak Nabi katakan. Apakah ini mungkin? Nah, ini sangat tidak mungkin, karena Imam Asy'ari punya sanad ke Imam Saji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di sini tertulis apa? Ya sakinal arsy, ya. Wahai yang tinggal di atas arsy. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Di halaman 426 di sini tertulis ya sakinal arsy, wahai yang tinggal di arsy. Sedangkan dicetakan di India yang lama kemudian diulang lagi oleh Darul Kutub, di situ masih tertulis ya sakinas sama. Nah, di sini ya sakinal arsy. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan naskah yang menulis sakinal arsy atau sakinas sama. Kita nanti cek ya. Maka ini karena saya melihat muhakkiknya tidak menggabungkan banyak naskah, maka kita tidak masukkan dia ke dalam kitab matbu' yang mu'tamad, yang bisa dijadikan panduan. Nah, sedangkan ini lebih dari 3 ya, setahu saya ada 5 naskah oleh Doktorah Fauqiyah Hussein Mahmud. Ini sudah lama sekali. Di sini tidak ada kalimat ya sakinas sama ya. Baik. Apa kata beliau di sini di nomor 27? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina, dengan sanad kita yang kami meriwayatkan akidah Imam Asy'ari dari Syekh Hasan Hitu dan murid-murid Syekh Yasin, bersambung kepada beliau dengan sanad yang muttasil. Alhamdulillah. Apa kata Imam Asy'ari? Qala wa anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qala. Nah, ini teman-teman, Allah istawa 'ala al-'arsy. Allah istiwa di atas arsy, 'ala al-wajhi alladhi qalahu, sesuai dengan apa yang dia maksud. Jadi 'ala al-wajhi alladhi boleh kita artikan sesuai dengan apa yang dia katakan, bukan sesuai dengan yang kita katakan. Jadi makna ini mengunci kita untuk tidak membayang-bayangkan Allah istawanya seperti apa. Oke? Nah, lanjut. Wal bi ma'na alladhi aradah. Nah, beliau tafsirkan lagi, enggak faham juga beliau katakan dengan makna yang dia maksud, bukan makna yang kita maksud. Kalau kita mengatakan istiwa, duduk, menempati, itu kita. Tapi kalau Allah istawa, bukan menempati, bukan berada di atas, bukan seperti yang diriwayatkan di kitab ini, ya sakinal arsy, yang tinggal di atas arsy. Teks ini teks yang tidak bertemu dalam karya Imam Asy'ari ataupun mu'alafat murid-murid Imam Asy'ari. Istiwaan munazzahan anil mumasah. Ini bahwa istiwa yang munazzahan, yang suci dari gambaran-gambaran apa? Mumasah. Mumasah, ketika kita duduk di atas satu tempat, apa yang terjadi? Kita menyentuh tempat itu. Ini yang disebut mumasah. Minal massa, mumasa artinya tanpa persentuhan. Jadi istiwanya tidak mengalami persentuhan. Wal istiqrar artinya sama dengan mengambil tempat. Ja'alahu qararan. Apa arti qarar? Tempat tinggal. Janin ketika dalam perut disebut dengan qarar yang makin, qarar yang kuat, tempat dia tinggal. Ternyata beliau mengatakan apa Imam Asy'ari? Tidak ada istiqrar, tidak menempati. Maka kata sakin ini tidak sesuai dengan
kalam Imam Asy'ari sendiri. Wa tamakkun, dipertegas lagi, Allah tidak mengambil makan, tidak menjadikannya sebagai makan. Wal hulul, ataupun Allah memasukinya. Apa bedanya? Kalau hulul itu kita kalau ada gelas misalnya, gelas kita masukkan air itu masuk ke dalam, itu disebut hulul. Itu disebut hulul ya. Wal intiqal, dan berpindah, tadinya tidak di atas aras lalu Allah ciptakan aras lalu Allah berada di atas aras, bukan begitu, bukan berpindah-pindah. Coba ini 5 kaidah ini. 1, maha suci dari mumasah, persentuhan. Maha suci dari istiqrar, menjadikannya tempat duduk atau tempat tinggal. Wa tamakkun, ya, menjadikannya sebagai tempat. Wal hulul, memasukinya, ya. Wal intiqal, dan berpindah, ya. La yahmiluhu al-arsyu balil arsh wa hamalatuhu mahmuluna bi lutfi qudratihi. Allah tidaklah dipikul oleh arsy atau dipikul oleh 8 malaikat yang membawa yang menahan arsy, tapi mereka semua arsy dan malaikat itu justru mereka ditanggung, dijamin, dijaga oleh kehalusan kudrahnya Allah Ta'ala. Wa maqhurun fi qabdatihi, dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa fawqal arsy wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis sara. Ini penting teman-teman. Kalimat ini sering dipotong. Jadi kalimat istawa tadi di atas, lalu dipotong langsung ke wa huwa fawqal arsy. Dia di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis sara. Tapi kalimat berikutnya tidak diulang, tidak dilanjutkan. Bahkan di atas segala sesuatu sampai ke bawah bumi, sampai ke dalam bumi. Tukhumis sarah, ya. Fauqiyatun, nah ini penting sekali, boleh dibaca fauqiyatan, ya. La taziduhu qurban ilal arsy was sama. Tidaklah fauqiyahnya, ketinggiannya itu menambah dekat kepada arsy atau langit. Nah ini membantah asumsi nanti Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah gunung, atau perkataan Darimi yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah juga, ya. Jadi kalimat fauq apakah bermakna dia di atas, berarti di atas arah? Nah teman-teman, ini biasanya sering dijebak oleh logika-logika sederhana, katanya tidak boleh pakai logika, tapi ternyata salah satu sahabat kita, ya, saya tetap menganggap yang bersyahadat sahabat kita, tidak boleh pakai akal, tapi dia ternyata pakai akal, mengakal-ngakalinya. Jika Allah tidak di bawah, ya di atas, kalau tidak di atas, ya di bawah. Itu dia telah mengakal-akali Allah. Dia gagal dari bab pertama, di bab wujud. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Sahih Bukhari, Allah ada, tidak syai'. Syai' itu dalam bahasa disebut ada jism atau ghairu jism, benda atau bukan benda. Nanti turunnya jirim. Benda itu punya arat, punya sifat kondisi. Apa kondisinya? Di atas, di bawah, bertempat, ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Maka ini menafikan bahwa Allah bukan jisim, bukan benda. Karena bukan benda, maka tidak berlaku hukum atas dan bawah kepada Allah. Maka jika ada kalimat fauq, lihat bagaimana Imam Asy'ari menyebutnya, fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsy. Meskipun disebut fauqiyah tinggi, tapi tingginya bukan berarti Allah lebih dekat ke arsy atau lebih dekat ke langit. Kedekatan Allah kepada arsy, langit, dan ke bumi, ke penduduk bumi itu sama semua. Karena ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, coba lihat teman-teman, bal huwa rafi'ud darajat anil arsy. Justru dia maha tinggi derajatnya dari arsy. Kalimatnya derajat di situ. Kama annahu rafi'ud darajat anis sara, sebagaimana Allah juga maha tinggi dari puncak bumi, ya. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Namun meskipun disebut istawa, nuzul, ya, disebut semua itu, terserah katakan apa saja sesuai dengan yang ditulis oleh Allah, yang dikatakan oleh Al-Quran. Allah ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Allah maha dekat dengan segala yang mawjud. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid. Dia lebih dekat kepada hamba daripada hablil warid, urat lehernya, urat nadinya. Bukan berarti di urat nadi. Nah, ini kan katanya nggak boleh takwil, tapi sahabat kita mentakwil ayat itu. Jadi nahnu di situ bagi dia itu malaikat. Coba lihat tafsiran siapa yang mengatakan bahwa nahnu di situ malaikat. Yang sahih, ya, yang sahih. Apakah Nabi pernah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu malaikat? Nah, sahabat kita yang menggunakan kitab Ibanah ini untuk membingungkan sahabat-sahabat kita yang aswaja,
Saya membuat kajian ini bukan untuk merot dia, tapi untuk menenangkan teman-teman kita sebenarnya, karena wallahi saya tidak menyukai perdebatan. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Jadi kalimat huwa jelas. Imam Asy'ari bermaksud huwa adalah Allah. Jadi kata nahnu di situ adalah Allah. Tentu Imam Asy'ari lebih faham bab ini daripada kita, karena beliau 2/3 hidupnya di masa salaf. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi saya sebutkan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Ini menunjukkan orang yang paling mengenal Allah tidak akan mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas, sifat 20, sifat jumlahnya cuma 20, jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya. Ini hadis ini saya sudah bertentangan dengannya. Ya, bagaimana bisa membatasi zat yang maha sempurna? Kalau Rasulullah SAW mengatakan saja saya tidak mampu membatasi, masa ada orang yang membatasinya dengan jumlah bahkan yang sangat sedikit, cuman 20, cuman belasan dan seterusnya. Nama Allah yang Asmaul Husna yang 99 saja sudah jelas-jelas membantah pembatasan tersebut, karena setiap nama mesti mengandung sifat. Ini saja yang 99 bukan merupakan pembatasan. Jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim bila ilm, sami' bila sama dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam, ya mirip dengan filsafat. Sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer. Ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, padahal bukan. Karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara Ahlu Sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit dipahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan, wah ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima, yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Wahdaniyah, terus dan lain-lain. Baik, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini,
yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi, tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang, dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama, peristiwa Isra masuk akal menurut Abu Jahal, dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar masuk akal. Lah kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja. Kalau akal nggak bisa mencerna, memang itulah konsep keimanan. Jangan semua konsep keimanan suruh paham. Gampang kan akidah Ahlus Sunnah? Nggak susah kan? Gitu loh. Jadi yang pencetuskan sumbernya dari itu, dari filsafat, dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu mulai meracuni akidah kaum muslimin seiring dengan diterjemahannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di masa Daulah Abbasiyah itu marak sekali itu. Penerjemahan kitab-kitab Yunani itu yang menjadi pencetus lahirnya akidah-akidah yang menyimpang ini. Jadi bid'ah itu terjadi dalam perkara akidah juga, bukan hanya amaliyah, tapi ada bid'ah dalam akidah. Bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah mu'tazilah, khawarij, rafidhah. Itu mulai dari akidah, nanti akhirnya melahirkan ritual-ritual yang bid'ah juga. Marilah kita langsung terus saja ke Quran Sunnah, tak usah melalui sifat 20. Bolehkah awak paham Al-Quran tanpa melalui ulama? Boleh. Coba baca ayat ini. Dia baca ayat. Lepas itu coba terjemahkan. Dia terjemahkan. Dari mana awak terjemahkan ini? Saya baca tafsir. Tafsir itu siapa? Ulama. Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kita boleh paham sebab ulama yang bantu kita, tolong kita pahamkan Al-Quran ini. Bila ulama tak ada, mana kita boleh paham ayat ini? Siapa? Syekh Abdullah bin Muhammad Basameh. Beliau yang tolong kita, bantukan, tolong kita boleh faham ayat ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya Azar, takutkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya engkau. Maka pada saat itu kita kembali kepada Al-Quran melalui Syekh Abdullah bin Muhammad. Bila dia tak ada, kita tak boleh faham. Begitu juga dengan sifat Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui Quran. Boleh awak faham Allah melalui Quran saja? Tidak. Datang ulama menyusun. Maka datanglah sifat 20. Wujud, qidam, baqa, alafatul hawadith, yamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Maka itu semua ulama yang susunkan. Ulama ini terbagi kepada 3. Ada ulama akidah, ada ulama fiqh, ada ulama akhlak. Ulama akidah, dia cerita tentang Allah, bercerita tentang malaikat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Ini ulama akidah, ulama tauhid. Sedangkan yang kedua ulama fiqh. Dia mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, fiqh sembahyang, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh umrah, fiqh zakat, fiqh muamalah, hutang piutang, gadai menggadai, fiqh nikah, talak, rajak, rujuk, talak 1, talak 2, talak 3. Nah, ini fiqh. Sedangkan ulama yang ketiga akhlak, disebut juga dengan tasawuf. Bagaimana mensucikan hati daripada riya, sum'ah, ujub, takbur, syirik. Lepas bersih hati barulah diisi dengan ridha, tawakal. Maka kita dimanapun mengkaji tak keluar daripada yang 3, akidah, fiqh, dan akhlak. Maka siapa yang ikut kajian sifat 20, maka dia sedang mengkaji daripada ulama. Nah, ini isu-isu yang disampaikan oleh Wahabi tentang sifat 20. Apa kata mereka? Sebagian mereka bilang sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari ahli filsafat Yunani. Kata mereka, ini pelecehan kepada umat Islam, pelecehan kepada para ulama. Mengapa? Para ulama kita ini lebih cerdas daripada bangsa-bangsa sebelum Islam, dan keyakinannya lebih kuat daripada umat-umat sebelum Islam. Keyakinannya lebih kokoh. Gak mungkin mengadopsi dari orang-orang di luar Islam dalam urusan akidah. Gak betul itu. Sama sekali gak betul.
Sifat 20 ini dasarnya ya Al-Quran, hadis. Ini yang pertama. Ada lagi orang Wahabi yang bilang, apa kata mereka? Ustadz, kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus kan Asmaul Husna jumlahnya 99, kemana yang 79? Apa dibuang? Kata mereka itu berarti membuang sisanya yang 79, karena cuma diambil 20. Ini juga gak betul, karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menulis kitab-kitab syarah Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Apa kata beliau? Ternyata sifat 20 ini setelah dikaji secara mendalam, Asmaul Husna yang jumlahnya 99, setelah dikaji secara mendalam, isinya bermuara merujuk kepada sifat 20. Memang sifat 20 ini sudah apa namanya, kesimpulan dari 99 Asmaul Husna. Jadi gak benar kalau sifat 20 ini mengurangi sifat wajib bagi Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama kita membangun konsep yang disebut dengan sifat 20? Yang pertama, sifat 20, tujuan para ulama membangun konsep sifat 20, yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya ini pertama kali ke Riau, ke Pekanbaru tahun 2019. Saya di WA oleh Ustadz Al-Nof dan Ustadz Zulhendri. Entah siapa yang duluan, saya lupa yang duluan. Kiai, saya dari Pekanbaru ingin ke sini. Satunya Kiai ingin mengundang Kiai ke Pekanbaru. Cuma lihat, kenal lewat WA saja. Nah, yang namanya kenal kalau kepada orang, ternyata kenal orangnya. Oh, ini orangnya, Ustadz Al-Nof, Ustadz Zul ini orangnya agak manis, agak cakep lah. Ternyata orangnya masih muda, masih kuat, masih apa itu namanya kenal ya. Kalau kita ini kenal kepada Allah, kita ini kan wajib kenal pada Allah, wajib yakin. Cuma di dunia kita gak bisa melihat Allah, melihat besok di akhirat kalau masuk surga. Maka bagaimana? Kenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Jadi sifat 20 yang mengantarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Mengapa gak lebih dari 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat pada Allah. Lebih 20 kita gak mampu, gak mampu. Kata para ulama, paling mampu kita 20, lebih dari 20 gak mampu. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon penyimpangan-penyimpangan aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang jawaban, tanggapan, respon. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerjanya apa? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini diperintahkan dan dianjurkan beribadah pada Allah. Mau ke masjid baca doa, mau naik masjid baca doa, turun dari masjid ada doanya lagi. Lalu singgah di rumah makan, mau minum baca doa, habis makan baca doa lagi. Kemana-mana baca doa. Pasti pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Sifat wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Dijawab oleh para ulama, Allah itu punya sifat wujud. Sifat wujud itu wajib bagi Allah. Karena sifat wujud ini wajib, wujud itu artinya ada. Karena sifat ada atau wujud ini wajib bagi Allah, maka kebalikan dari wujud yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran, hadis. Al-Quran dari awal sampai akhir yang dibicarakan itu zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perintah Allah, larangan Allah,
janji-janji Allah, ancaman Allah, makhluk-makhluk Allah. Dari awal sampai akhir itu. Hadis juga begitu. Tentang Allah semua. Cuma biasanya para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, dalil yang disampaikan itu dalil akli, dalil yang pendekatannya rasional. Mengapa dalil akli? Karena kalau dalil akli ini langsung mengantarkan pada keyakinan, langsung. Itu kalau dalil akli. Kalau Al-Quran, hadis, ini hanya khusus orang yang beriman pada Al-Quran dan hadis. Sementara umat Islam ini kan punya misi, wajib menyebarkan agamanya kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam gak percaya pada Quran dan hadis, tapi mereka percaya pada argumen rasional, dalil-dalil akli. Karenanya para ulama kita membekali kita dengan dalil akli. Ulama-ulama salaf lebih cenderung untuk tidak mentakwilkan ayat hadis-hadis dan ayat yang macam ni. Orang tak mana boleh Allah Ta'ala ada tangan sama pula dengan makhluk. Kita kata tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa pun. Kita ni kata Allah Ta'ala mendengar, kita pun mendengar. Adakah kita samakan kita dengan Allah Ta'ala? Tak. Adakah kita samakan Allah Ta'ala dengan kita? Tak. Mendengar Allah Ta'ala tak sama dengan mendengar makhluk. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Adakah sama Allah Ta'ala dengan kita? Tak sama. Mendengar Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala tak sama dengan melihat makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala kadang-kadang dia sebut yadallah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita terimalah. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Pertama, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Tuhan sifatkan dirinya dalam kitab dan sunnah. Kita tak pernah tengok, tak ada lebay, tak ada ustaz, tak ada tok guru yang pernah tengok Allah Ta'ala. Yang hanya mengetahui Allah Ta'ala sendiri. Dia sifatkan diri dia dalam Quran. Hak macam mana dia kata, kita terima hak tu. Kemudian setelah kita tahu dia kata dia tengok, dia kata tangan, dia kata macam-macam, kita kata pula yang dia kata laisa kamitslihi syai'. Semua hak sebut tu walaupun bunyinya sama macam kita, tapi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka tengok kita ada cahaya, ada apa, Allah Ta'ala melihat segala-galanya, tidak ada sesuatu yang terlindung pada dia. Tengok kita memerlukan mata, perlukan bola mata. Maha suci Tuhan daripada kekurangan itu semua. Maka Allah Ta'ala apabila dia kata dia ada tangan, ulama-ulama salaf lebih cenderung menyatakan tangan Allah laisa kamitslihi syai', tak sama Allah Ta'ala dengan apa-apa. Terpulang pada dia habaq banyak tu, kita tak tahu lebih pada tu. Wajhullah, wajah Allah kita tak tahu. Muka kita dengan muka pintu pun tak sama. Muka kita dengan muka tembok pun tak sama. Takkan nak sama muka kita dengan muka Allah Azza wa Jal. Tapi dia sifatkan, maka kita beriman dengan apa yang dia bagi tahu dalam kitab. Cuma sekarang tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang mana mereka memahami ayat-ayat sifat ini sebagaimana makna majazi. Tidak ada di kalangan mereka yang memahami ayat-ayat sifat ini sebagai makna majazi. Bahkan mereka menyerang golongan yang mana mentakwil ayat-ayat sifat sebagaimana golongan Mu'tazilah. Betul, ada tempat-tempat keadaan sebahagian daripada salaf mereka mentakwil di sebahagian tempat. Tetapi mereka takwil di tempat itu kerana sebab-sebab tertentu, konteks ayat dan seumpamanya. Dalam hal keadaan mereka mensabitkan sifat itu daripada nas-nas Quran dan juga hadis yang lain. Sebagai contoh, sifat wajah. Sifat wajah antara sifat yang mana diisbatkan oleh salaf. Macam mana kita tak tahu. Kita bila kita sebut wajah manusia, wajah tuan-tuan lah. Ada yang bulat, ada yang segi empat sikit, tapi yang paling penting ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Itu wajah manusia, betul tak? Jadi salaf mereka telah isbatkan sifat wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam hadis. Tetapi macam mana kita tak tahu. Tak boleh nak kata. Sebab Allah bukan makhluk. Tidak sama macam kita.
Cuma ada setengah-setengah tempat perkataan wajhullah, wajah Allah ditakwil oleh salaf. Antaranya aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana sahaja kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajah di situ dengan maksud jihah, iaitu arah. Dan ini merupakan salah satu daripada penggunaan bahasa Arab. Aina wajhuk, iaitu kemana arah kamu, what's your destination, where you going to. Nampak tak? Hak tu ada dalam bahasa Arab, tidak dinafikan. Dan ada juga yang diriwayatkan daripada Mujahid rahmatullahi alaih, maksud wajah di situ ialah al-qiblah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka di situlah kiblat. Maksudnya boleh sembahyang, terutama untuk sembahyang sunat lah. Di situ ialah kiblat. Jadi tuan-tuan, apabila mereka mentakwil lafaz di beberapa tempat, tidak bermakna mereka mentakwil secara konsisten setiap lafaz itu di tempat-tempat yang lain. Mereka masih lagi mengisbatkan, iaitu sifat wajah bagi Allah, iaitu wajah yang layak bagi Allah SWT. Kita tak tahu macam mana, tetapi mungkin di setengah-setengah tempat kerana konteks yang berbeza, mereka kata ini bukan ayat sifat. Nampak tak? Ini bukan ayat sifat. Antara bendanya, contohnya ialah masalah ain. Wasabbih bihamdi rabbika fa innaka bi'ayunina. Hendaklah kamu puja-puji Allah Subhanahu wa taala, sucikan Allah Subhanahu wa taala, fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau dengan mata kami. Maksudnya macam mana? Ada sebahagian ulama kata sesetengah ayat ini tidak termasuk dalam kategori ayat sifat. Jadi mereka telah terjemah bi'ayunina sebagai tahta riayatina, dalam pemeliharaan kami dan seumpamanya. Tetapi mereka mensabitkan sifat ain daripada ayat yang lain dan juga dalam hadis yang lain. Maksudnya takwil mereka tidak konsisten daripada awal sampai akhir. Mereka takwil di setengah tempat kerana konteks, tetapi mereka mensabitkan sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kaif pada tempat-tempat yang lain. Nampak tak? Itu maksud saya bila saya kata salaf secara keseluruhannya mereka tidak mentakwil sifat-sifat ini, iaitu mereka tidak menafikan kewujudan sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebahagian besar mutaakhirin mereka kata semua ayat ini mereka kena takwil, daripada A sampai Z, daripada awal Quran sampai akhir Quran, daripada awal hadis sampai akhir hadis, semua mereka takwil. Tidak ada satu tempat pun mana mereka mengisbatkan sifat ain bagi Allah, sifat asabi' bagi Allah, jari bagi Allah, sifat mata bagi Allah. Mereka tidak. Kita isbatkan sebagaimana Allah sampaikan, sebagaimana Nabi sampaikan. Masalah perbedaan di kalangan para ulama ahlus sunnah, bahkan para ulama salaf pun terdapat perbedaan itu di kalangan mereka. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode salaf. Tidak ada satupun ulama salaf mentakwil. Ini para jemaah sekalian, khususnya teman-teman saya para ustadz salafi, ucapan yang demikian adalah ucapan yang sangat keliru, bahkan bisa dianggap sebagai kedustaan. Karena kenyataannya para ulama ahlus sunnah, bahkan ulama salaf, mereka berbeda pendapat. Ditambah lagi para jemaah sekalian, secara dalil ternyata tidak ada dalil tegas, tidak ada satupun dalil tegas yang mengatakan bahwa dalil-dalil tentang sifat Allah harus diimani apa adanya, tidak boleh ditakwil. Tidak ada dalil seperti itu. Sedangkan dalil umum yang mengindikasikan dianjurkan mentakwil justru ada, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi mendoakan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan beliau sahabat Ibnu Abbas tentang masalah agama dan ajarkan dia takwil. Nabi katakan, ajarkan Ibnu Abbas ya Allah takwil. Nabi tidak katakan wa'allimhu tafsir. Bisa Nabi mengucapkan wa'allimhu tafsir. Kenapa Nabi tak ucapkan itu?
Karena Nabi ingin memberitahu bahwa takwil sama sekali tidak salah. Yang salah itu tahrif, takwil yang tidak punya sandaran dalil, tidak sesuai kaidah bahasa, itu yang salah, namanya tahrif. Tapi kalau takwil para jamaah, justru Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar menjadi ahli takwil. Nah, oleh karena inilah para jemaah, ulama salaf, ulama ahlu sunnah salafi berbeda pendapat. Masalah yang seperti inilah yang dikategorikan ijtihadiyah. Sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi, bukan ahlul bid'ah. Maka kita lihat contoh-contoh ulama salafi, ulama ahlu sunnah mentakwil. Sangat banyak para jemaah. Namun saya sebutkan sebagian saja. Pertama, tentang mentakwil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah." Kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar ahlu sunnah salafi, dalam kitab tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan tafsir sahabat Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbasin qal, dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, Qiblatullah, yang dimaksud wajah Allah di ayat tadi adalah kiblat Allah. Para jemaah, para ustadz sekalian, ini namanya takwil. Takwil itu sorful lafzi an zahirihi, memalingkan lafadz dari zahirnya. Lafadznya jelas wajah, kok jadi kiblat? Itu namanya takwil. Namun tidak sesat para ustaz, karena takwil ini sesuai kandungan ayat. Jadi jangan antum mutlakkan bahwa takwil itu jalannya ahlul bid'ah. Tidak ada ulama salaf mentakwil. Antum dianggap dusta para ustaz. Ini sahabat Ibnu Abbas yang mentakwil. Antum katakan sahabat tidak ada mentakwil. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar salafi. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama salafi mentakwil firman Allah surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Seorang ulama besar ahlus sunnah, ahli tafsir, ulama salafi, Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, beliau membawakan ucapan seorang ulama besar tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sa'altu Aba Ubaidata an qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah, faqala illa jahahu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada sahabat Abu Ubaidah tentang ayat Allah tadi, segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Kata sahabat Abu Ubaidah, illa jahahu. Wajah di situ adalah kedudukan, keagungan Allah. Sahabat mentakwil. Kata Imam Al-Qurtubi menukil ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa kita katakan tidak ada sahabat mentakwil? Jelas ini takwil para jamaah. Wajah menjadi jah, itu takwil. Namun tidak salah, karena dalam bahasa Arab wajhun bisa diartikan dengan jahun. Orang itu punya wajah di tengah manusia, artinya punya kedudukan di tengah manusia. Bisa jadi takwil, bukan kesesatan. Sebagian besar ulama salaf, mereka berprinsip qiraatuhu, tafsiruhu
qiraatuhu, tafsirnya adalah baca saja. Amirruha kama ja'at, biarkan dalil itu apa adanya. Itu sebagian besar salaf. Namun sebagian yang lain mentakwil, dua-duanya dibenarkan. Ada orang yang aneh-aneh juga belakangan ini. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Ya. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Nah, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Ya, perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara membaca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Ya, disebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala ya, ada dua. Dan disebutkan semuanya kanan. Dan disebutkan sifat menggenggam. Dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit. Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil itu. Dan tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Kemudian Imam Al-Bukhari juga mentakwil ayat tadi. Kata Imam Al-Bukhari, kullu syai'in halikun, dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu nanti akan binasa, hancur kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Jelas Imam Bukhari mentakwil wajah menjadi mulka, menjadi kekuasaan. Itu takwil para ustadz dan tidak sesat. Tidak ada satupun ulama salafi mengatakan Imam Bukhari sesat atau melakukan kesesatan, karena takwil sangat dikenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Para jemaah sekalian, para ustadz salafi, tambahlah ilmu dan wawasan kita. Jangan meyakini sesuatu yang tidak benar. Tidak ada ulama salafi mentakwil. Akibat keyakinan antum yang salah itu, antum terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Ucapan Imam Bukhari ini akhirnya antum takwil. Sebagian ustadz salafi ada yang mentakwil. Jelas-jelas Imam Bukhari mengatakan illa mulkahu. Siapapun yang bisa baca kitab, ngerti bahasa Arab, otomatis ketika membaca ucapan Imam Al-Bukhari, pasti dia baca illa mulkahu. Itu otomatis, karena itu sesuai kaidah bahasa Arab. Namun akibat keyakinan yang sudah salah, tidak mungkin Imam Bukhari mentakwil. Akibat itulah bingung. Kemudian berpikir, kok bisa ya Imam Bukhari mentakwil? Jangan-jangan bukan mulkahu, jangan-jangan malikahu. Berubahlah bacaan itu menjadi malikahu. Itu bacaan yang sangat aneh Ustaz. Yang anehnya antum tuduh yang baca mulkahu nggak ngerti bahasa Arab, antum baca malikahu, bacaan aneh yang menunjukkan antum tak ngerti bahasa Arab sama sekali.
Bacaan malikahu itu fatal sekali kesalahannya para ustaz. Kesalahan pertama, kalau antum katakan mulkahu itu mentakwil, maka ketika antum rubah menjadi malikahu sama-sama takwil. Apa antum nggak ngerti apa itu takwil? Sarful lafzi an zahirihi, wajhun wajha menjadi malika, sama saja, berarti antum juga mentakwil. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika antum baca malikahu, mau tidak mau antum harus merubah susunan ayat, dan ini kebatilan, bahkan bisa kesesatan. Wajahahu, wajah Allah, yang mau dibahas hanya wajah, kalimat wajah. Hu sama sekali tidak diganggu gugat. Hu di situ artinya Allah, wajahnya, wajah Allah. Wajah itu yang ditakwil menjadi mulka atau versi antum malika. Hu-nya jangan diganggu gugat. Ketika antum rubah menjadi malika, mau tidak mau antum harus merubah makna dari hu, domir hu di situ. Harusnya wajah Allah, kecuali kekuasaan Allah antum ganti menjadi pemilik. Mau tak mau Allahnya antum buang, antum ganti menjadi wajah, menjadi kecuali pemilik wajah. Sudahlah antum mentakwil, antum merubah-rubah susunan ayat. Ini kebatilan, kesalahan yang sangat fatal akibat tidak ngerti bahasa Arab, menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, kemudian mentakwil ucapan ulama. Dan yang ketiga yang paling fatal para ustadz, ketika antum baca malikahu, sedangkan hu di situ adalah Allah, bahkan ini bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena artinya nanti segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya antum katakan kecuali pemilik, hu-nya Allah, berarti kecuali pemilik Allah. Dan ini kekafiran para ustaz. Mengerikan sekali, menyesatkan sekali jika antum baca malika, akibat tak pandai menghargai perbedaan. Menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, antum mentakwil yang menyesatkan. Hu Allah, malika antum katakan pemilik, berarti pemilik Allah. Karena antum sudah bingung, hu-nya antum ganti lagi menjadi pemilik wajah. Bertaubatlah para jemaah, para ustaz, jangan malu memperbaiki kesalahan. Imam Bukhari itu mentakwil jelas, dan beliau bukan hanya di ayat ini, di beberapa ayat lain juga beliau mentakwil, karena memang takwil itu adalah bagian metode ahlus sunnah salafi, bukan ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu takwil batil atau tahrif yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun mulkahu sesuai dalil, karena para jemaah ternyata di hari kiamat kelak yang tidak Allah hancurkan itu, yang tidak binasa itu bukan hanya Allah. Ada beberapa makhluk yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Itulah yang dimaksud mulka. Surga sudah ada, di hari kiamat tidak dihancurkan. Neraka tidak dihancurkan. Arsy tidak dihancurkan. Jadi di hari kiamat itu ada makhluk-makhluk yang melambangkan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Begitu para jamaah.